Baik, perkenalkan nama saya Awang Mevi Boset dengan NPM 2120701033 dari S1 Peternakan Universitas Tidar. Di sini saya akan membawakan materi terkait dengan metabolisme mikroba dan ekologi. Dari topik pembahasan yang kita akan bahas terdapat beberapa poin atau subbab yang kita akan bahas. Pertama, tentang metabolisme mikroba 1. Di metabolisme mikroba 1 ini kita akan membahas tentang definisi, bagian penting metabolisme, pentingnya metabolisme bagi mikroba, dan yang terakhir yaitu tipe metabolisme. Selanjutnya kita membahas terkait metabolisme mikroba yang kedua. Di metabolisme mikroba yang kedua ini kita akan mempelajari terkait metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Dan yang terakhir yaitu ekologi. Di dalam ekologi ini kita akan membahas terkait definisi ekologi mikroba, habitat mikroba, jenis interaksi biologi mikroba, karakteristik interaksi mikroba. Di slide pertama ini kita membahas tentang metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan semua reaksi kimia dan biologi yang terjadi di dalam sel. Nah, metabolisme mikroba meliputi semua reaksi biokimia yang terjadi pada sebuah sel mikroba, di mana yang berperan penting dalam regenerasi energi dan metabolit. Nah, pada metabolisme melibatkan yaitu proses yang dinamakan katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolisme sendiri merupakan degradasi atau proses penguraian di mana mengubah molekul besar menjadi molekul kecil dengan menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme yaitu sintesis molekul dan komponen sel yang biasanya membutuhkan energi, atau dapat dilihat di bagan yaitu terkait di mana anabolisme mengubah molekul kecil menjadi molekul besar. Pada proses anabolisme ini membutuhkan energi ketika mengubah molekul kecil menjadi molekul besar. Sedangkan katabolisme menghasilkan energi. Berikut contoh dari katabolisme dan anabolisme. Pertama yaitu contoh katabolisme adalah proses respirasi. Nah, proses respirasi ini membutuhkan yang namanya katabolisme atau molekul besar menjadi molekul kecil, di mana mengubah molekul besar yaitu glukosa dan oksigen menjadi energi atau ATP. Sedangkan anabolisme yaitu pada proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini kita ketahui di mana mengubah CO2 dan H2O menjadi molekul besar yaitu glukosa dan oksigen. Pada umumnya, pada proses anabolisme ini membutuhkan energi. Selanjutnya yaitu alasan mengapa mikroba membutuhkan energi. Ya, mengapa mikroba membutuhkan energi? Karena pertama, energi digunakan sebagai sintesis bagian sel atau dinding sel, membran sel, dan substansi sel lainnya. Yang kedua, digunakan sebagai sintesis enzim, asam nukleat, polisakarida, dan komponen lainnya. Selanjutnya, energi digunakan untuk mempertahankan kondisi sel dan pertumbuhan dan perbanyakan, serta penyerapan hara dan ekskresi senyawa. Dan yang terakhir, energi ini digunakan untuk pergerakan dari mikroba sendiri. Nah, ada komponen energi kimia yang terbesar, yaitu meliputi ADP, ATP, dan asetil CoA. ADP sendiri merupakan adenosin difosfat,
sedangkan ATP yaitu adenosin trifosfat. Bagian yang tidak kalah penting ketika kita membicarakan terkait metabolisme mikroba pasti terdapat kaitannya dengan enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan protein dengan aktivitas katalik yang mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak ikut dalam reaksi tersebut. Contoh protein yang banyak bisa disintesis oleh enzim adalah protease dan lemak dengan enzim lipase, di mana sifat dari enzim sendiri merupakan spesifik atau hanya dapat mensintesis apa yang harus disintesis. Contohnya enzim pada protein hanya disintesis dengan enzim protease, sedangkan pada lemak hanya dapat disintesis dengan enzim lipase. Baik, yang berikutnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait enzim. Pertama yaitu komponen yang bukan enzim adalah enzim kofaktor. Mengapa enzim kofaktor disebut komponen yang bukan enzim? Karena enzim kofaktor sendiri merupakan enzim yang bukan berasal dari protein atau berupa molekul organik dan anorganik. Contoh molekul anorganik yaitu Fe2+, Mn2+, Cu2+, dan Na+, serta molekul organik kecil yang disebut koenzim, misalnya vitamin B, B1, dan B2. Selanjutnya yang harus kita ketahui terkait enzim yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari enzim itu sendiri, yaitu suhu dan pH. Ketika enzim terdapat pada suhu tinggi atau panas yang tinggi, enzim sendiri itu akan rusak. Sedangkan pada pH yang terlalu asam, enzim itu juga akan mengalami kerusakan. Ketika pada suhu yang tinggi sering disebut dengan denaturasi atau koagulasi. Selanjutnya itu pengaturan enzim. Yang harus kita ketahui terkait pengaturan enzim terdapat dua, yaitu penghambat kompetitif dan non-kompetitif. Nah, apa itu penghambat kompetitif? Penghambat kompetitif yaitu molekul inhibitor berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Nah, selanjutnya itu penghambat non-kompetitif atau molekul penghambat bergabung dengan enzim di luar sisi aktif, yang mana menyebabkan konfirmasi enzim berubah. Baik, next slide selanjutnya yaitu tipe-tipe metabolisme mikroba. Nah, terdapat 3 tipe, yaitu pertama heterotrof, kedua autotrof, dan yang ketiga yaitu fotosintesis. Nah, tipe heterotrof adalah organisme atau mikroba yang membutuhkan senyawa organik. Sedangkan autotrof yaitu organisme atau bakteri yang membutuhkan energi dari oksidasi elemen atau senyawa anorganik. Sedangkan fotosintesis ada dua, yaitu fotolitrotrof dan fotoorganotrof. Nah, heterotrof ini membutuhkan sumber C-nya organik, sumber N-nya organik atau anorganik dapat, dan sumber energinya oksidasi senyawa organik. Sedangkan fotosintesis kan terdapat fotolitrotrof dan fotoorganotrof. Nah, fotolitrotrof ini bisa berupa bakteri dan cyanobacteria, di mana sumber C-nya atau karbonnya yaitu CO2,
Sumber N-nya atau nitrogennya yaitu anorganik, dan sumber energi yaitu cahaya matahari. Dan sumber hidrogennya bisa H2S atau H2 fotolisis dan H2O. Sedangkan fotoorganotrof yaitu bisa berupa bakteri. Nah, sumber C dari fotoorganotrof yaitu bakteri yaitu CO2. Sumber N-nya atau nitrogennya yaitu anorganik. Sumber energinya yaitu cahaya matahari, dan sumber H-nya atau hidrogen bisa bahan organik. Selanjutnya terkait respirasi oksidasi. Nah, pada respirasi oksidasi ini kita pada judulnya itu respirasi aerob versus respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob itu adalah respirasi yang mana membutuhkan oksigen. Sedangkan respirasi anaerob itu kebalikan dari respirasi aerob atau respirasi yang membutuhkan sedikit oksigen atau bahkan tidak membutuhkan oksigen. Baik, kita lanjutkan pokok pembahasan kedua pada presentasi kali ini yaitu metabolisme mikroba kedua. Adapun topik pembahasan yang pertama adalah metabolisme karbohidrat, di mana terdapat glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, oksidasi transport elektron, oksidasi transport elektron yaitu ada NAD dan H+ memasuki seri reaksi reduksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Dan yang kelima yaitu fosforilasi oksidatif. Selanjutnya yaitu metabolisme protein. Dan yang ketiga yaitu metabolisme lemak. Nah, saya akan jelaskan satu persatu, di mana pertama metabolisme karbohidrat. Pada metabolisme karbohidrat ini terdapat beberapa reaksi yang akan menghasilkan energi atau ATP nantinya. Pertama, reaksi pertama itu glikolisis, di mana glukosa menjadi pirufat. Terdapat degradasi glukosa menjadi pirufat. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, di mana yang terjadi proses pada dekarboksilasi oksidatif ini yaitu pirufat menjadi asetil-CoA menjadi CO2 dan NAD membawa H+. Dilanjutkan kepada oksidasi transport elektron, di mana NAD dan H+ memasuki seri reaksi reduksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir fosforilasi oksidatif, di mana energi dari transport elektron akan menghasilkan ATP dari ADP, di mana menghasilkan adenosin trifosfat dari adenosin difosfat dan PI. Nah, pada metabolisme karbohidrat ini sering terjadi fermentasi atau proses perubahan senyawa organik dalam kondisi anaerob, di mana menghasilkan produk berupa asam organik, alkohol, dan gas. Yang selanjutnya yaitu metabolisme protein. Nah, pada metabolisme protein ini sering terjadi pada bakteri atau kemudian ragi atau yeast dan kapang, di mana memerlukan senyawa nitrogen dalam bentuk asam amino serta asam nukleat purin dan pirimidin. Mikroba lainnya yang dapat menggunakan amonia atau nitrat untuk mensintesis senyawa nitrogen organik. Beberapa bakteri memfiksasi nitrogen atau N2 menjadi amonia. Selanjutnya yaitu yang terjadi pada metabolisme protein ini adalah biosintesis asam amino,
di mana terjadi asimilasi asam amino menjadi asam amino glutamat adalah langkah awal dari rangkaian pembentukan asam amino lainnya. Yang selanjutnya yaitu terkait metabolisme lemak. Nah, lemak ini merupakan metabolit primer bersama-sama dengan karbohidrat dan protein, di mana tersedia agar sebuah mikroba dapat tumbuh, berproliferasi, dan beraktivitas. Jadi, metabolisme lemak ini tidak kalah penting dengan metabolisme karbohidrat dan protein. Bahkan, dalam lemak ini lebih banyak menghasilkan energi daripada metabolisme karbohidrat atau metabolisme glukosa, di mana total energi yang dihasilkan dari pemecahan asam lemak dapat mencapai 49,3 ATP atau 49,3 adenosin trifosfat. Ketika dibandingkan dengan karbohidrat atau glukosa, ketika menghasilkan satu kali proses metabolisme ini hanya menghasilkan 41 ATP atau 41 adenosin trifosfat. Jadi kita ketahui bahwa metabolisme lemak ini lebih besar energinya yang dihasilkan dibandingkan metabolisme pada karbohidrat dan protein tadi. Baik, pada pokok pembahasan yang ketiga terkait ekologi mikroba. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lagi terkait ekologi mikroba sendiri, kita harus mengerti apa itu ekologi. Nah, ekologi ini merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara mikroba dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik atau lingkungan hidup dan tak hidup. Oke, pada kali ini kita akan pertama mikrobial di dunia. Terdapat dua organisme, yaitu organisme dan agen infeksi atau yang tidak hidup. Nah, organisme ini terdapat dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Nah, prokariotik ini terdapat bakteria dan archaea, sedangkan eukariotik ini eukaria, di mana meliputi alga, protozoa, fungi, dan helmin. Sedangkan agen infeksi ini terdapat tiga, yaitu virus, viroid, dan piron. Nah, pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang habitat dari mikroba. Nah, ada dua habitat dari mikroba, yaitu lingkungan daratan dan lingkungan air. Nah, lingkungan daratan sendiri ini termasuk tanah dan tanaman. Jadi tanah ini termasuk dari habitat dari mikroba, juga tanaman juga dapat menjadi habitat dari mikroba. Nah, pada habitat tanah, kebanyakan pertumbuhan mikroba terjadi di permukaan atau di atas dari tanah itu sendiri, bukan di dalamnya. Nah, faktor utama ketika sebuah mikroba ini dapat tumbuh di tanah atau di daratan ini, pertama tentunya yaitu ketersediaan air, yang mana air ini sebagai stimulus atau sebagai sumber energi kehidupan dari mikroba. Dan yang kedua yaitu habitat dari mikroba, yaitu lingkungan air. Contohnya yaitu danau, kolam, dan sungai. Alga yang mengambang pada permukaan air atau sama dengan fitoplankton. Alga yang menempel pada dasar air atau alga bentos. Next slide, yaitu jenis-jenis interaksi pada mikroba. Yaitu interaksi yang terjadi pada mikroorganisme antara lain mikroorganisme dengan mikroorganisme, mikroorganisme dengan tumbuhan, mikroorganisme dengan hewan, dan yang terakhir mikroorganisme dengan manusia. Jadi ada
4 jenis interaksi, yaitu organisme tumbuhan, mikroorganisme hewan, mikroorganisme dengan manusia. Yaitu inang yang menyediakan lingkungan yang stabil atau tekanan pH, tekanan osmosis dan kelembapan, yaitu contohnya pada mikroba di rumen sapi. Nah, di rumen sapi ini terdapat mikroba. Nah, inang itu sendiri atau sapi itu sendiri itu menyediakan sebuah tempat atau lingkungan bagi mikroba itu untuk berkembang biak, untuk melakukan proses metabolisme, baik itu metabolisme aerob atau anaerob, itu terjadi pada rumen sapi ini di mana kondisinya stabil, tidak berubah-ubah seperti di luar atau di daratan, di lautan. Selanjutnya, inang yang menyediakan lingkungan yang stabil adalah mikroba pada mulut manusia, di mana di dalam mulut ini terdapat mikroba-mikroba yang berfungsi untuk melakukan proses pencernaan di dalam makanan itu sendiri, di mana terdapat lingkungan yang stabil, suhu baik tekanan, baik kelembapan itu stabil, sehingga mikroorganisme atau mikroba ini dapat berkembang biak. Sebenarnya adalah karakteristik dalam interaksi mikroba. Nah, mikroba ini dapat berinteraksi secara dinamis. Selanjutnya yaitu kemampuan tumbuh mikroba sesuai dengan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Tentu, ketika mikroba hidup pada lingkungan yang tidak mendukung baik suhu, tekanan, kelembapan, nutrisi, itu maka mikroba tidak dapat tumbuh dengan baik. Yang ketiga yaitu beberapa mikroba dapat tumbuh pada inang, juga mampu hidup bebas di lingkungan. Jadi ada mikroba yang dapat tumbuh di inang, dapat tumbuh baik, dan juga di luar inang juga dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, karakteristik interaksi mikroba yaitu mikroba harus mampu mendeteksi apakah bisa berinteraksi dengan inang. Jadi mikroba ini harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi untuk hidupnya, dimana ketika menempel pada inang, ketika hidup pada inang, apakah dia bisa hidup dan berinteraksi dengan inang atau tidak. Selanjutnya yaitu mikroba harus bereaksi terhadap keberadaan atau ketiadaan inang melalui perubahan dari ekspresi gen tertentu. Berikutnya, mikroba hati-hati dalam memilih inang. Tentu, ketika suatu makhluk hidup, baik itu mikroba dan lain-lain, ketika ingin mempertahankan hidupnya, harus berhati-hati dalam memilih lingkungan, memilih suatu tempat yang akan ditempati. Berikutnya yaitu mikroba harus mampu melakukan kolonisasi atau berkelompok, berkerumun pada inang dan senyawa pertumbuhan. Slide selanjutnya yaitu terkait jenis-jenis interaksi mikroba. Pertama, komensalisme atau suatu interaksi di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak tidak diuntungkan atau dirugikan. Selanjutnya yaitu parasitisme, yaitu suatu interaksi di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain atau sering disebut dengan inang ini dirugikan. Berikutnya itu amensalisme, adalah suatu interaksi antagonis atau menghambat pertumbuhan berupa senyawa metabolit atau senyawa-senyawa sisa-sisa metabolit pada suatu organisme. Berikutnya yaitu predasi atau suatu bentuk interaksi pemangsaan antara pemangsa atau disebut predator dengan yang dimangsa.
Berikutnya itu kompetisi atau persaingan terhadap sumber daya yang ketersediaannya terbatas, di mana ketika terdapat nutrien, oksigen, cahaya, dan ruang yang terbatas, mikroba tersebut akan melakukan kompetisi, di mana saling bersaing untuk mendapatkan tadi itu, yaitu nutrien, oksigen, cahaya, dan ruang. Selanjutnya yaitu netralisme atau hubungan tidak saling mengganggu antara organisme dalam satu habitat yang sama. Nah, berikutnya yaitu interaksi mikroba dengan akar tanaman. Nah, akar tanaman secara langsung berinteraksi dengan mikroorganisme di dalam tanah. Tadi kita tahu bahwa habitat dari mikroorganisme atau mikroba ini dapat di dalam daratan dan lautan. Nah, kalau di daratan bisa di permukaan tanah dan di tanaman. Nah, interaksi ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Interaksi yang menguntungkan dapat bermanfaat bagi tanaman atau tumbuhan sebagai biofertilizer. Nah, adapun contoh interaksi yang menguntungkan yaitu cendawan mycorrhiza dan bakteri Rhizobium dengan akar tanaman Leguminosae. Nah, sekian presentasi dari saya terkait mikroba, metabolisme mikroba dan ekologi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.